Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas mengenai isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat, dan juga isu-isu yang lagi viral tentunya. Ya. Jadi kita mau bahas apa nih? Nah itu dia, kita mau bahas apa ya kira-kira? Enaknya bahas apa nih? Nah, kemarin tuh ada permasalahan rumah tangga yang memang sangat langka, yaitu seorang suami diduga selingkuh dengan seorang laki-laki. Paham nggak? Seorang suami diduga selingkuh dengan laki-laki. Gitu. Berarti perselingkuhannya itu sesama jenis ya? Wow. Iya. Dan ini sangat viral. Yang bersangkutan juga, yaitu istrinya, sudah diundang kemana-mana di podcast dan lain sebagainya untuk dimintai keterangan secara langsung terkait keadaan kronologi rumah tangganya seperti apa. Dan memang ini kalau menurut saya sih di luar dari kewajaran. Oke. Ya miris sih memang. Ya tentu kita prihatin ya dengan istrinya yang mungkin banyak harapan-harapan yang seharusnya tercapai di sana. Tapi dengan keadaan seperti ini kayaknya sangat sulit untuk tergapai seperti itu. Iya. Dan ternyata dinamika rumah tangga mereka ini juga diwarnai dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan adanya temuan berdasarkan hasil visum itu. Nah, ini hasil visum diperlukan karena ternyata si perempuan atau istrinya ini adakan upaya hukum. Upaya hukumnya itu melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, kalau mau berdasarkan alasan perselingkuhan itu saya rasa nggak kuat ya. Ya perselingkuhan itu sendiri, anggaplah misalkan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah misalkan, ya itu juga kalau cuman hanya dibuktikan berdasarkan chat, ya kan, itu masih belum kuat, terkecuali kalau kepergok disaksikan oleh saksi lebih daripada satu orang melakukan suatu hubungan badan. Tapi ini kan masalahnya laki-laki sama laki-laki, dan diketahui itu karena berdasarkan chat yang disaksikan langsung oleh istrinya melalui HP suaminya gitu. Itulah suatu pembelajaran yang sangat berharga ya menurut saya. Saya rasa sih Kak ya, kalau perselingkuhan antara perempuan dan laki-laki itu ya miris juga. Cuman kan kita tahu bahwa itu masih bisa normal ya. Suaminya itu masih normal. Maksudnya dia menikahi orang yang masih normal begitu. Tapi kalau perselingkuhan antara laki-laki dengan laki-laki, ya kemana aja gitu loh selama ini, iya kan? Pasti si korban ini merasa bahwa dia betul-betul tidak mengenali orang yang dinikahi itu siapa sih sebenarnya. Pasti dia juga nggak tahu dan tidak mau kan ketika terjadi hal-hal seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan ke jenjang pernikahan itu sebaiknya untuk menghindari hal-hal seperti itu harus betul-betul paham siapa pasangan kita, terus
Kalau orang-orang zaman dulu ya, kita harus tahu bibit, bebet, dan bobotnya itu penting. Sepengetahuan saya memang mereka berdua ini kenalannya sangat singkat. Dan selanjutnya mengambil langkah yang lebih serius, yaitu sampai pada jenjang pernikahan gitu. Ya, si perempuan ini mungkin sudah terlalu percaya ya sama suaminya atau calon suaminya pada waktu itu, sehingga dia juga memutuskan untuk siap untuk menikah. Apalagi umurnya juga pada waktu itu sudah terbilang matang. Dan intinya si perempuan ini sudah tidak menaruh curiga lagi apapun sama si laki-laki ini, dan betul-betul mereka sudah siap. Dan pada akhirnya kenyataannya seperti saat ini, yaitu sangat miris banget sih. Sangat miris banget, karena dia taunya itu udah betul-betul udah sangat percaya, sudah sangat cinta sama si suami ini. Apalagi pernikahan ya, suatu momen sakral yang semua orang memahami bahwa itu bukan acara main-main itu. Dan banyak orang yang berharap pernikahan itu adalah suatu momen pertama dan terakhir kali dalam hidupnya. Harapannya sih seperti itu. Iya. Ya, dalam tanda kutip ya, kesalahan terbesar dalam hal ini tuh, kenapa sih si laki-laki ini harus menikahi perempuan dalam keadaan seperti itu? Kenapa harus dinikahin gitu loh? Ya, kembali lagi ya, ini adalah suatu pembelajaran penting bagi siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan dan orang jenis lainnya. Maksudnya orang jenis lainnya itu apa sih? Maksudnya laki-laki juga laki-laki bisa berselingkuh dengan laki-laki, perempuan pun bisa berselingkuh ya sama perempuan. Salah satu alasan dia speak up juga itu karena apa, guys? Karena dia ingin membersihkan namanya juga ya. Karena banyak spekulasi di luar sana bahwa dia itu selingkuh, makanya di KDRT. Padahal kan dia memergoki suaminya, chatan suaminya sama si orang lain yang ada indikasi perselingkuhan di situ ya, guys ya. Ya, tidak dipungkiri bahwa keberadaan mereka memang ada sih, dan mereka memang kaum minoritas ya, yang bisa dikatakan mereka juga eksis. Cuman permasalahannya adalah kenapa harus mengubur harapan orang lain gitu loh. Nah itu, kenapa harus ya ini sudah terjadi ya. Maksudnya pernikahan seperti ini harusnya tidak terjadi dimanapun. Harusnya tidak terjadi ya, guys. Kalau memang kamu suka sama orang, kalau kalian suka sama orang, mau itu laki-laki ataupun perempuan, itu ya silahkan aja. Suka sama sesama jenis itu silahkan aja, tapi jangan sampai kamu merugikan orang lain gitu. Jangan sampai orang lain korban atas perilaku kamu, dan jangan sampai orang lain menjadi tameng buat menutupi aib kamu gitu loh. Betul. Ya, itulah kisah yang cukup langka. Mungkin banyak di luar sana tapi kita nggak tahu. Cuman yang muncul di permukaan kayaknya baru ini ya.
kayaknya baru pertama kali betul-betul ramai di publik baru ini, masalah perselingkuhan yang lagi viral ini, yaitu suamiku berselingkuh dengan laki-laki, kira-kira begitu. Oke, teman-teman, tentu ini adalah suatu pembelajaran yang sangat besar. Lagi-lagi saya mengatakan suatu pembelajaran yang sangat besar, karena jangan sampai teman-teman di luar sana terjerumus dengan hal yang sama seperti itu. Itulah kenapa kemudian si perempuan atau si istri si pelaku ini speak up di media kemana-mana, karena poinnya itu untuk berbagi sekaligus memberikan pesan kepada semua teman-teman, jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami seperti itu. Dan hal seperti ini tuh nyata ya teman-teman ya. Baru-baru ya kita kemarin bahas masalah KDRT. Dan saat ini ternyata yang kita ceritakan kisahnya ini juga melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Itu ya, mungkin itu saja cerita kita pada kesempatan kali ini. Tentu ini adalah cerita yang sangat menginspirasi juga sih sebenarnya. Menginspirasi maksudnya itu si istrinya ini ingin memberikan pesan kepada semua teman-teman yang ada di luar sana seperti itu. Ya, maksudnya mungkin berani speak up ya. Gitu. Iya, ya mungkin itu saja singkat dari kita. Dan tetap dukung channel Zakia Hidayah, komen, like, dan subscribe. Ya teman-teman, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau komen-komen, silahkan komentar di kolom komen ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.